titik, Pak. Indonesia Timur di Sorong tidak terlihat gara-gara awan. Hal yang sama juga terlihat di Makassar, tapi sekali lagi ini tidak serta-merta pantauan hilal yang jadi patokan ya Pak ya? Ya artinya dia melihat atau menghitung juga dari tanggal 28, posisi hilal ada di mana atau posisi bulan ada di mana, sehingga itu akan menentukan esoknya kira-kira akan bisa diprediksi dalam berapa derajat. Itu kira-kira. Sehingga untuk berapa derajat ini dipastikan akhirnya dengan melakukan ru'yah. Kebetulan yang di spot ini adalah suasananya mendung, tidak terlihat. Tetapi dari hasil hisab tadi, ru'yah ataupun posisi bulan sudah berada disebut di atas 5 kalau tidak salah. Nah, artinya sudah sempurna atau sudah bisa akan melakukan bahwa besok akan ada bulan baru atau tanggal baru. Itu kira-kira dari spot yang tadi. Jadi penggabungan dari beberapa tadi bukan semata-mata bahwa kita dengar ru'yah kemudian tidak punya patokan tentang perhitungan sebelumnya, bukan. Sekalipun tidak terlihat hari ini, tapi ada perhitungan juga yang sebelumnya dilakukan. Jadi kan udah terlihat ada perputaran bulan seperti apa. Dan posisi bulan juga bisa diprediksi juga. Cuman ketika ru'yah ini untuk memastikan kembali ada berada di mana atau berapa derajat. Dan kebetulan dari beberapa temuan sudah di atas 5 ya. Dan itu udah di atas dari patokan minimal kan, yang disepakati oleh Mabim itu sendiri kan, oleh Indonesia, Malaysia, Brunei gitu kan. Nah itu tiga derajat. Itu peran yang tadi sempat saya tanyakan di beberapa segmen sebelumnya, masalah peran kita di kelompok Mabims itu tadi, menteri-menteri agama di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dengan mereka terlibat juga dalam memantau proses sidang isbat kita hari ini. Jadi posisinya bagaimana Pak? Maksudnya tuh apakah nanti negara-negara lain akan mengikuti Indonesia terlebih dahulu, atau nanti akan deliberasi lagi bersama-sama kira-kira akan satu tanggal yang sama atau gimana? Kalau kesepakatan negara-negara itu kan sudah menentukan terkait dengan standar. Standar ru'yah berapa derajat, kemudian elongasinya berapa derajat. Kemudian mereka ketemu kan, yang tadi disebut minimal 3 derajat. Sebagai patokan bagaimana kehadiran atau kepemantauan di negara masing-masing. Ya tentu saya tidak tahu apakah mengikuti Indonesia atau tidak, tapi mereka juga kalau sudah Indonesia seperti begitu, berarti di beberapa tempat yang berdekatan itu akan terlihat juga. Mereka juga punya lajnahnya kan, punya komitenya kan untuk menentukan itu. Nah, saya juga tidak tahu apa diundang atau tidak di Kementerian Agama, tapi kan dari sini ada beberapa duta besar kan, di negara sahabat kan biasanya diundang di Kementerian Agama untuk ikut hadir di dalam konteks penentuan isbat tadi. Isbat awal Ramadan ataupun awal Syawal ini sendiri. Dan ini adalah sebagai sebuah penghormatan untuk menentukan bahwa kita Indonesia sudah bisa menentukan misalnya bahwa esok adalah Syawal. Yang kemarin juga sebelumnya kan awal Ramadan sebagai hasil dari penentuan ilmiah dan juga penentuan resmi terhadap pengawalan kita berpuasa ataupun Idul Fitri. Oke, sebagai pengetahuan juga bahwa dari Mabims ini kan juga sudah mematok 3 kriteria ya Pak ya, untuk penentuan awal bulan baru begitu, untuk penanggalan Hijriyah, seperti tinggi hilal, kemudian jarak hilal matahari itu minimal 3 derajat, dan umur bulan sejak ijtima itu adalah 8 jam. Yang muncul pertanyaan di kepala masyarakat kita adalah, ini dasar-dasar patokannya dari mana sampai akhirnya dipatok seperti itu, dan standarnya mengapa diambil seperti itu? Jawabnya nanti Pak. Kita jeda sebentar ya. Kami masih akan pantau di titik-titik lainnya untuk pantauan hilal 1 Syawal 1445 Hijriah. Sesaat lagi.